Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rohani Sregar dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang softball, yaitu A. Pengertian softball, B. Sejarah olahraga softball, C. Teknik dasar permainan softball, D. Formasi dan strategi permainan softball, E. Taktik dan strategi permainan softball, F. Perwasitan permainan softball, G. Peraturan permainan softball, H. Tata cara permainan softball, I. Peralatan permainan softball, C. Lapangan permainan softball, dan K. Perkembangan olahraga softball di Asia dan Indonesia. A. Pengertian softball. Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis bisbol atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28 sampai 30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tongkat pemukul. Terdapat sebuah regu yang berjaga dan tim yang memukul. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka dengan cara memutari 3 seri marka pelari hingga menyentuh marka akhir, yaitu home plate. Suasana sebuah pertandingan softball terdapat 3 permainan softball, antara lain 1. Fast pitch softball merupakan permainan ditentukan oleh pitcher. 2. Modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mud ball. 3. Slow pitch softball atau memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. B. Sejarah olahraga softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya, softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata, dalam waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Dan tahun 1926, nama softball digunakan, walaupun belum diresmikan. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi, dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada saat ini. Terbentuknya Federasi Softball Internasional itu maka memungkinkan diadakannya pertandingan antar negara yang bersifat internasional. C. Teknik dasar permainan softball. Berikut beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain softball. Yang pertama, teknik melempar bola. Cara memegang bola softball diantaranya bola dipegang, beri jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menekan bola. Sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak jatuh. Pelambung bola dalam permainan softball disebut dengan pitcher. Lemparan dalam softball dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama lemparan atas atau overhand throw, 2. Lemparan samping, side hand throw, 3. Lemparan bawah atau underhand throw, 2. Teknik dasar menangkap bola. Berdasarkan arah datangnya bola, teknik dasar menangkap bola dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, bola datar atau strike ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola, posisi kedua tangan siap
di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. 2. Bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yaitu 1. Ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. 3. Bola menggelinding atau ground ball. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola. D. Formasi dan strategi pemain softball. Formasi dalam pemain softball, yaitu first baseman, adalah merupakan tugas dari penjaga base 1. 3. Teknik dasar memegang kayu pemukul. Cara memegang kayu pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul atau kayu tersebut dipegang erat-erat, tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. A. Teknik dasar memukul bola. Teknik dasar memukul bola dapat dibedakan menjadi dua pukulan, yaitu 1. Pukulan swing. Sikap awal dalam pukulan swing adalah berdiri dengan kedua kaki dijalankan. Kemudian, kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Berat badan bertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan. Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi memukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Pandangan lurus ke arah datangnya bola serta lengan kanan lebih rendah dibandingkan lengan kiri. 2. Sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, setelah bola dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara cepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Posisi badan adalah kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. 3. Sikap akhir. Setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. 2. Pukulan tumbuk. Pukulan tumbuk adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Pada waktu pukulan tumbuk atau bang, sikap kedua kaki cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. D. Formasi dan strategi pemain softball. Formasi dalam pemain softball, yaitu first baseman, adalah merupakan penjaga base 1. Second baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 2. Shortstop adalah merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3. Third baseman adalah menjaga tugas dari penjaga base 3. Pitcher adalah pelambung. Catcher adalah penjaga di belakang regu, pemukul hasil lemparan dari pitcher. E. Taktik dan strategi permainan softball. Dua macam taktik yang dikenal dalam permainan softball, yaitu taktik penyerangan. Taktik ini biasa digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Posisi penjagaan, pada dasarnya posisi penjagaan ada 3 macam, yaitu deep position, close position, dan medium position. F. Perwasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpire diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu, umpire juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemain, pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan atau melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab umpire. Kewajiban dan wewenangnya luas di segala segi. Ia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Pergantian umpire. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti, walaupun kedua tim menyetujuinya, kecuali apabila ia sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Keputusan umpire.
Hampir tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan sepanjang tidak bertentangan dengan salah satu peraturan. Setiap keputusan umpire tidak dapat diganggu-gugat. Lama permainan. Lama pertandingan dalam softball ditentukan dengan inning. Satu inning adalah 1 kali menjadi regu penjaga dan 1 kali menjadi regu pemukul. Dalam permainan sini, lama permainan adalah 7 inning. Jumlah pemain. Setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Pertukaran tempat. Terjadi perubahan tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulan sendiri ataupun pukulan teman. G. Peraturan permainan softball. Peraturan permainan softball internasional adalah peraturan tentang permainan softball yang dikeluarkan oleh induk organisasi softball internasional atau ISF. Peraturan permainan softball menurut ISF adalah 1. Lapangan permainan. Panjang isi lapangan 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar 13,07 meter. Tempat pelambung pitcher 60 x 15 cm. Dalam permainan softball ada 3 tempat hinggap, yaitu base 1, 2, dan 3, dan home base yaitu tempat-tempat pemain memukul bola. Base berbentuk bantal dengan ukuran 38 x 38 cm dan tebalnya 5-12,5 cm, kecuali home plate berukuran 43 x 22 cm dan sisi puncaknya berukuran 30 cm. Perpanjangan base dari base 1, 2, 3 dinamakan garis batas untuk menemukan apabila jatuhnya bola itu di dalam atau di luar garis batas. 3. Pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain, dipimpin oleh seorang kapten regu. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire. Pemain yang sudah diganti tidak boleh main lagi. 4. Peraturan di dalam pertandingan dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga dan siapa tim pemukul. Jumlah pemain dilakukan dalam 7 inning. Apabila sebuah tim tidak datang di lapangan pada waktu bertanding, tim tersebut dinyatakan kalah dan tim yang menang mendapat nilai 7-0. 5. Cara mendapatkan nilai atau angka. Setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan selamat mendapat nilai 1. Setiap pelari yang menuju base harus ada pada base atau menginjak base, tidak boleh lewat begitu saja. 6. Batter dikatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali dan catchers dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. Catch ball atau fly out terjadi apabila bola yang dipukul dapat ditangkap oleh regu penjaga sebelum bola menyentuh tanah. Jika terjadi fly out, maka pelari tidak boleh berlari ke base selanjutnya dan apabila berlari, maka dinyatakan out. Dapat ditik apabila tidak menginjak base. Dalam keadaan lari, cukup dengan membakar base, yaitu sambil memegang bola, menginjak base yang dituju pelari. Bertukar tempat dilakukan setelah 3 kali mati. 8. Lama pertandingan. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. 9. Cara bermain softball. Untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain mendapat kesempatan 3 kali memukul. Dengan ketentuan bila pukulan pertama dan kedua strike, maka pemain yang bersangkutan harus lari. Urutan pemukul ditentukan oleh nomor urut yang telah ditentukan sebelum permainan. Pemukul yang pertama tidak boleh dilalui pemukul yang kedua. Pemukul kedua tidak boleh dilalui pemukul ketiga dan seterusnya. 10. Lari bebas. Lari bebas akan diberikan kepada pitchers melempar bola 4 kali setelah si pemukul dihalang-halangi pada waktu akan menuju base bila semua base terisi. Sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitchers melempar bola salah terus. 11. Pembantu. Untuk masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Ke-12. Aturan lainnya. Apabila pertandingan telah berjalan 7 inning dan skor imbang,
maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. Tim yang menolak bermain pada waktu yang telah ditentukan dalam pertandingan, maka tim tersebut dinyatakan kalah dengan skor 15-0. Setiap inning hanya diberikan satu kali timeout dengan waktu setiap timeout adalah selama 1 menit. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi harus melapor kepada wasit yang bertugas memimpin pertandingan. 13. Peraturan khusus. Pergantian pemain dapat dilakukan oleh setiap regu kapan saja dengan melapor kepada umpire, home, dan scorer. Apabila pada salah satu pertandingan berakhir dengan hasil sama setelah pertandingan berjalan 7 inning, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. H. Tata cara permainan softball. 1. Permainan softball. Softball dimainkan oleh 2 tim di lapangan softball. Skor atau run dihasilkan dari seseorang runner berlari menginjak semua markas secara berurutan dan kembali menginjak home plate. Nah, jika dalam inning yang ditentukan waktu sudah habis dan kedua belah tim dalam keadaan seri, inning tambahan dimainkan sampai salah satu tim keluar sebagai pemenang. 2. Pelempar bola softball. Permainan dimulai pada saat wasit memulai pertandingan dan meneriakkan kata play ball. Pelempar bola akan berusaha melempar bola sekuat tenaga ke mid penangkap bola. Posisi bola lempar mempunyai wilayah khusus yang disebut zona strike. Jika bola dalam zona strike tidak terpukul oleh pemukul bola, maka wasit akan berteriak strike. Dan apabila bola keluar dari zona strike, namun pemukul bola tidak mencoba memukul bola, maka wasit akan berteriak ball. Zona strike adalah zona di mana bola dalam wilayah pemukul bola. Pada saat melempar, pelempar bola akan berusaha membuat bola strike dengan sekuat tenaga agar pemukul bola kesusahan memukul bola walaupun bola berada di zona pukulnya. 3. Penangkap bola. Dalam satu regu setidaknya memiliki satu orang penangkap bola. Penangkap bola dilengkapi dengan perlengkapan pengaman dan bertugas menangkap pelempar bola. Catchers menggunakan helm untuk melindungi kepala dan muka, pelindung tubuh untuk melindungi daerah badan, dan pelindung kaki untuk melindungi daerah lutut ke bawah. 4. Menjaga softball. Selain pelempar bola dan penangkap bola, tim bertahan memiliki 7 orang penjaga. 5. Pemukul bola softball. Tiap pemukul bola mempunyai kesempatan 3 kali strike dan 4 kali ball. I. Peralatan permainan softball. Setiap regu terdiri dari 9 softball menggunakan bola berwarna putih atau kuning dengan benang grip berwarna merah yang sebelumnya berwarna putih dengan grip putih. Sarung tangan dikenakan oleh seluruh pemain bertahan untuk menangkap bola. Tongkat pemukul bat yang digunakan dalam pertandingan resmi adalah bat khusus yang diperuntukkan untuk softball. Ketentuan pemakaian dan karakteristik bat yang boleh digunakan tertuang dalam peraturan Federasi Softball Internasional. Batter helmet dipakai untuk melindungi kepala seorang batter dari terjangan bola dan cedera. Sementara pakaian pelindung untuk seorang penangkap bola dan sepatu bol. Yang terakhir adalah uniform atau seragam. Tiap pemain menggunakan baju, celana, dan topi yang seragam atau berwarna dasar sama. Semakin tinggi tingkat pertandingannya, semakin ketat dalam peraturan seragamnya. J. Lapangan permainan softball. Lapangan permainan softball tidak terlalu luas, berupa lapangan 4x20 meter, lebar sisinya 60 feet. Walaupun sudah ada ukuran lapangan tersendiri, tetapi ukuran tersebut dapat diperkecil untuk pelatih dalam permainan ini. Faktor orang. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang, tidak memandang usia, baik pria maupun wanita. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar, dibagi menjadi daerah fire dan daerah foul. Lebih jauh dalam daerah fire terbagi menjadi 2 bagian, yaitu infield dan outfield. Base berbentuk bujur sangkar dengan sisi 38 cm yang dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah. Sudut dari keempat base membentuk bujur sangkar yang disebut diamond.
Jarak lintasan antara marka yang ditentukan: lintasan fast pitch 60 kaki atau 18,29 meter, lintasan slow pitch 60 kaki atau 18,29 meter, 60 kaki atau 65 kaki 19,80 meter. Jarak melempar pitching fast pitch yang ditentukan: dewasa putri 43 kaki, putra 46 kaki, di bawah 18 tahun putri 40 kaki, di bawah 15 tahun putri 40 kaki, putra 46 kaki. Jarak melempar pitching slow pitch yang ditentukan: dewasa putri 50 kaki, putra 50 kaki, di bawah 18 tahun putri unit 50 kaki, putra 46 kaki, di bawah 15 tahun putri 50 kaki, putra 46 kaki. K. Perkembangan softball di Asia dan Indonesia. Olahraga ini menjalar pertama kali dari AS ke Kanada, Eropa, dan kemudian Asia. Perkembangan di Asia terpusat terutama selesai usainya Perang Dunia II. Saat ini di Jepang, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan, softball telah menjadi permainan rakyat. Olahraga ini menjadi olahraga yang sangat pesat perkembangannya dan begitu digemari Asia, sehingga dibentuklah Amateur Softball Asia yang disingkat ASA Asia. Anggotanya antara lain Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Pakistan, India, Mongkai, Singapura, dan Indonesia. Untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan softball di Indonesia diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Maka dibentuklah organisasi induk dengan nama Perbasasi, yaitu Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Dalam upaya lebih memperkenalkan olahraga softball di kalangan masyarakat, PB Perbasi membentuk Liga Softball Indonesia (LSI) diselenggarakan pertama kali pada tahun 2004. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.